Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Angel di YouTube channel Learn Math, belajar matematika seru. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Sebelumnya, ada yang tahu pengertian dari grafik fungsi trigonometri itu apa? Coba kalian komen di kolom komentar ya, jangan lupa. Selanjutnya, sebelum memasuki pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa memahami konsep materi grafik fungsi trigonometri, dan yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian permasalahan grafik fungsi trigonometri. Next, konsep pembahasan kita kali ini ada meliputi grafik sinus, menentukan sifat-sifat, membuat tabel grafik kosinus, membuat tabel, menentukan sifat-sifat, grafik tangan, membuat tabel dan menentukan sifat-sifat serta soal-soal. Next step. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari fungsi trigonometri itu sendiri, meliputi tabel trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang menggunakan trigonometri. Nilai fungsi didapatkan dari menyubstitusikan besar sudut X, bisa dinyatakan dalam derajat atau radian. Nah, sekarang kita akan masuk ke kuadran dalam trigonometri. Kuadran 1 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran 4 270 sampai 360. Ingat, all sin tacos. Apa sih all sin tacos? Kita akan bahas selanjutnya. Sekarang kita akan memasuki tentang rumus sifat-sifat grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, ada dinamakan Y maksimum dan Y minimum. Yang kedua, amplitudo didapatkan dari Y maksimum dikurang Y minimum dibagi 2. Dan yang ketiga, sumbu simetris Y sama dengan C. Dan yang keempat, periode didapatkan dari 2pi per K sama dengan pi per K. K-nya 4, kita contohin 4. Nah, K-nya itu didapat dari 2pi per P atau 2pi per periode. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu grafik fungsi sinus. Let's get started. Nah, coba, apakah ada yang bisa menggambar fungsi sin X? Fungsi dari sin X, ada yang bisa? Coba, kalau yang bisa, komen di kolom komentar. Nanti kita pilih dan DM. Oke, lanjut, grafik fungsi trigonometri. Ayo berdiskusi. Nah, buatlah sebuah tabel yang memuat beberapa sudut istimewa mulai dari 0 sampai 360 untuk menentukan nilai sinus. Tuliskan nilai sinus dari sudut-sudut istimewa. Lukislah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Nah, tabelnya seperti di samping ya. Kalian bisa coba di buku catatan kalian ya untuk menggambar fungsi sin X. Oke, kita selanjutnya. Sifat dari grafik sinus itu kita bisa tahu gambarnya seperti yang ada tampak pada layar kalian ya. Nah, di sana kita bisa tahu Y maksimumnya sama dengan 1, batas atas untuk X. K-nya, X-nya sama dengan V per 2 plus 2K V. Y minimumnya atau batas bawahnya minus 1. Periode adalah gelombang memiliki periode 1 putaran penuh.
jarak terjadinya pengulangan itu dinamakan periode. Sedangkan amplitudo simpangan terjauh terhadap garis horizontal atau X. Next, kita akan memasuki tentang persamaan umum dari grafik umum fungsi trigonometri, yaitu YA kali sin KX plus B kuadrat plus C. Contoh tersebut bisa kalian catat dan coba di buku catatan kalian ya. Oke, next. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu grafik fungsi dari kosinus. Kalian siap? Jangan lupa dicatat di buku kalian ya. Nanti kita akan bahas. Let's get started. Grafik fungsi trigonometri bisa diperoleh dari caranya seperti grafik fungsi kosinus membuat tabel, menentukan sudut istimewa dari 0 sampai 360, tuliskan nilai kosinusnya, dan lukislah titik-titik. Oke, seperti yang terlihat pada layar kalian. Nah, adapun sifat-sifat dari grafik fungsi kosinus ini, Y maksimumnya 1 dan Y minimumnya sama min 1. Tetapi kita harus ingat, grafik fungsi kosinus dimulai dari garis awal menyentuh sumbu Y. Sedangkan tadi grafik sinus, garis awalnya menyentuh titik 0. Oke. Grafik umumnya Y sama dengan A cos KX plus B kuadrat plus C. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya, kalian bisa coba di buku catatan kalian ya. Buatlah grafik dari Y sama dengan 2 cos X plus 1. Jangan lupa dicoba. Selanjutnya, kita masuk ke grafik fungsi tangen. Nah, sekarang kalian jangan lupa sampai ketinggalan menulis ya. Siap? Oke, let's start. Caranya sama seperti grafik sinus dan grafik kosinus. Kalian bisa coba di buku catatan kalian lagi. Nanti kita akan bahas di kelas. Nah, sifat-sifat dari grafik fungsi tangen ini, periodenya sama dengan V, dan tidak mempunyai nilai ekstrim atau titik puncak, tidak mempunyai amplitudo seperti kosinus dan sinus. Nah, grafiknya seperti pada yang terlihat pada layar kalian ya, dan mempunyai asimtot tegak atau garis tegak yang memotong sumbu X. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan memasuki quote of the day. Inti dari matematika adalah untuk tidak membuat hal-hal yang menjadi rumit, tetapi untuk membuat hal-hal rumit menjadi sederhana menurut S. Goodell. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang grafik fungsi trigonometri, dimulai dari kuadran trigonometri. Ingat, kuadran 1 semua positif atau all positif dengan batas 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 sinus positif dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 tangen positif dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 kosinus positif dimulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Ingat, kita bisa singkat all sin cos. Materinya kalian bisa catat ya. Oke, untuk masuk ke selanjutnya, persamaan umum dari grafik fungsi trigonometri itu, yang pertama ada Y sama dengan A sin KX plus minus B kuadrat plus C.
YA cos KX plus minus B kuadrat plus C, YA tangen KX plus B kuadrat plus C. Oke, selanjutnya. Sifat-sifat grafik fungsi trigonometri itu ada yang pertama, periode. Nah, periode itu diperoleh dari 2pi per K sama dengan, contohnya, berapa pi-nya per K-nya kita misalkan 4. Nah, untuk yang selanjutnya itu amplitudo atau Y maksimum dikurang Y minimum dibagi 2. Untuk yang ketiga ada sumbu simetris, Y-nya sama dengan C, dan Y maksimum dan Y minimum. Y maksimum C plus mutlak A dan Y minimum C min mutlak A. Oke, selanjutnya kita punya contoh soal. Tentukan periode amplitudo sumbu simetris Y maksimum dan Y minimum dari fungsi Y sama dengan 4 cos KX plus 1. Nah, kalian bisa lihat Y maksimumnya dengan rumus C plus mutlak A 1 plus mutlak 4 sama dengan 1 plus 4 sama dengan 5. Y minimumnya C min mutlak A 1 min mutlak 4 1 min 4 sama dengan min 3. Amplitudonya Y maksimum min Y minimum per 2, 5 dikurang min 3 per 2, 8 per 2 sama dengan 4. Oke. Jangan lupa tadi dicatat ya, kita masuk ke yang pertama. Grafik fungsi dari trigonometri itu kosinus. Mempunyai persamaan umum Y A cos KX plus minus B kuadrat plus C sama dengan Y sama dengan A cos KX. Selanjutnya, contoh soal. Tentukan grafik fungsi dari di bawah ini. Kita bisa jawab. Diketahuinya periode itu yang menempel di sumbu X yaitu pi dengan persamaan umum Y sama dengan A cos KX. Diketahui periodenya pi, ditanyanya A. Nah, maka kalian bisa lihat dan jangan lupa catat. Cara pengerjaan tadi berlaku untuk menentukan grafik fungsi yang lainnya dengan catatan memperhatikan ciri-ciri. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku paket halaman 29 nomor 1-5.